Teman-teman, ibu bapak, ketika menyaksikan film tadi, kesannya gimana? Lucu? Nah, ya itu loh. Kalau orang yang ketinggalan zaman, cara berpikirnya terlambat, dalam kehidupan seperti itu, akan diketawain orang. Sudah ada teknologi namanya keran, ingat tadi ya. Kalau mau butuh air apa yang harus dilakukan? Diputer. Apa yang dilakukan malah dicabut, malah digali. Ketinggalan zaman. Bisa jadi ketawaan. Sama contoh kemarin saya baru saja diundang salah satu instansi di Madiun untuk seminar di sana. Saya naik kereta api ke Madiun. Teman-teman siapa yang pernah naik kereta api? Caranya bagaimana ketika mau masuk peron, caranya gimana? Siapa yang harus print tiket dulu? Kuno. Sekarang masuk peron itu sudah enggak usah pakai print tiket. Apa yang dilakukan? Setor wajah. Saya cukup masuk gini, lepas kacamata, dibaca sensornya di kameranya situ, langsung pintunya terbuka, saya langsung masuk. Bayangkan kalau orang tuh masih harus print tiket, harus antri, mengeluarkan KTP, terlalu lama. Itu zaman kolonial, zaman revolusi kedua, ketiga seperti itu. Oleh sebab itu kita harus berpikir ke depan. Nah, seperti saya contohkan berikut ini. Oh belum. Nah, layarnya oke, sudah connect. Nah, berikutnya Bapak mohon minta tolong slide-nya. Iya, enggak apa-apa deh. Nah, setelah kita nonton film, yang pasti saya langsung aja mau ajak Ibu Bapak tadi untuk kita introspeksi diri. Kita itu orang tua tipe apa? Karena ada 3 tipe orang tua, di mana setiap tipe ini Ibu Bapak itu berpengaruh pada nanti anaknya itu jadi seperti apa. Nah, kita cek satu-satu ya. Tipe yang pertama adalah disebut tipe laundry, Ibu Bapak. Duh, kok laundry? Ibu Bapak pernah ngelondri baju? Pernah, oke. Gimana perilaku tuh orang yang laundry baju? Contoh saya nih, ini baju saya kena keringet, kotor, terus harus dibersihkan, saya taruh ke laundry. Setelah taruh di laundry, apa yang dilakukan? Mbak, ini saya kasih ke Mbak, laundry tolong cuciin, tolong bersihin, kalau sudah saya balikin ke saya. Ketika sudah dibalikin, kira-kira apakah saya jaga baik-baik Ibu Bapak? Pasti dipakai lagi kan? Dipakai lagi, kena keringet lagi, kotor lagi, balikan tukang laundry lagi. Berarti yang bertanggung jawab pada kebersihan baju siapa? Tukang laundry. Kalau misalnya ada bajunya yang dedel, ada jahitan yang dedel, kira-kira yang suruh tanggung jawab saya atau tukang laundry? Tukang laundry. Begitu pula orang tua tipe pertama adalah orang tua tipe laundry, yaitu orang tua yang sukanya melondrikan anaknya di sekolah. Nah, ini yang sudah selesai lulus SD, enggak apa-apa. Nanti tolong jadi bahan referensi kita. Jangan sampai Anda jadi orang tua yang melondrikan anaknya di sekolah SMP. Duh, maksudnya apa kok melondrikan anaknya di sekolah SMP? Misalnya begini, Bapak, Ibu guru, Bapak kepala sekolah, saya titip anak saya. Tolong anak saya diajarin disiplin, diajarin percaya diri, diajarin macam-macam yang baik. Di sekolah diajarin disiplin, di rumah dimanja. Di sekolah diajarin tanggung jawab, di rumah diumbar. Dan jika ada masalah dengan anaknya di sekolah, yang disalahkan siapa? Gurunya. Nah, orang tua tipe laundry ini biasanya anaknya itu menjadi sulit diatur. Orang tua seakan lepas tanggung jawab tentang anaknya. Ibu Bapak, siapa panjenengan di sini yang merasa tipe laundry? Boleh angkat tangan? Enggak ada? Enggak ada. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong, luar biasa. Enggak ada yang tipe laundry di sini. Nah, tipe yang kedua Ibu Bapak adalah tipe mercusuar. Tuh,
kok mercusuar ya? Nah, kalau kita ngomong mercusuar, teman-teman, mercusuar itu tinggi atau pendek? Mercusuar, namanya mercusuar pasti tinggi. Nah, sudah keluar. Saya lompat langsung. Nah, 3 tipe orang tua. Tipe laundry, kemudian tipe mercusuar. Orang tua tipe mercusuar, itu seperti mercusuar ini, tinggi. Teman-teman, mercusuar itu tugasnya apa? Betul, kasih tanda pada kapal-kapal biar enggak nabrak karang. Nah, tapi yang menarik ibu bapak, mercusuar ini semakin tinggi, maka dia itu semakin memberikan beban pada tanah di bawahnya. Berarti tipe mercusuar, orang tua tipe mercusuar adalah orang tua yang memberikan fasilitas pendidikan pada anaknya, itu bukan demi anaknya, tapi demi ego dan kehormatan orang tua. Contohnya gampang. Ibu bapak, adakah yang anaknya pulang sekolah itu bawa tugas? Bu, aku ono tugas. Wis teken kono nak wis turosik nang kula anu ibu ae sing garap. Ibu bapak ada yang pernah? Nah, terus paling gampang lagi, ada anaknya pulang. Bu, aku mari ulangan, bijiku sakmene. Loh, ya apa sih nak kok bijimu elek? Handphonean naik kon niku. Isin ibu nak. Loh, sing isin ibu padahal sing sekolah anake. Loh, ya apa? Kadang-kadang gitu, nak wis daripada anu kamu gak bisa, tak lesno macem-macem. Demi masa depanmu. Akhirnya anaknya lesnya macam-macam, nggak sempat main, nggak sempat istirahat, nggak menyesuaikan kondisi anaknya, jadi ditekan terus. Dan cirinya orang tua yang tipe mercusuar ini adalah suka banding-banding ke. Gak koyok mbakmu sih, gak koyok si iku sih. Ada ibu bapak? Oh ada. Nah, anaknya yang angkat tangan, berarti ibunya gitu ya. Nah, ciri-cirinya anak yang orang tuanya tipe mercusuar biasanya adalah anak itu manut patuh saat di rumah. Anak itu manut patuh saat anak itu masih di bawah naungan orang tua. Tapi sebetulnya dia memendam stres yang berat, stres yang banyak. Sehingga saat dia sudah besar, muncul perilaku seperti ini. Ibu bapak, apakah panjenengan punya teman atau punya saudara yang wayahe riyo lho, luwih milih lembur timbangane sambang wong tuwa? Ada? Sakjane lembure kan ya iso engko sik gak apa-apa. Gak joko lembur ya gak apa-apa, duite wis cukup. Tapi boh ya apa carane cek lembur? Alasane lumayan Bu duite. Oh no, alasane untuk menghindari sambang wong tuwa. Kalau ibu bapak punya teman, punya saudara gitu, cek masa kecilnya dia apakah orang tuanya berlaku menekan dia seperti mercusuar, memberikan fasilitas tapi bukan demi anaknya tapi demi ego orang tua. Di sini ada yang orang tua tipe mercusuar ibu bapak? Nggak ada? Ada, oh ada. Ya semoga yang ada cepat bertobat ya. Cepat bertobat, amin. Tepuk tangan dulu dong semuanya, luar biasa. Nah, kalau panjenengan bukan termasuk tipe laundry ataupun tipe mercusuar, pasti termasuk tipe yang ketiga. Nah. Bu, minta tolong diklikkan saja Bu, kok tiba-tiba nggak connect. Nah, oke, matur nuwun. Tipe ketiga adalah tipe air. Loh, kok disebut tipe air gimana? Teman-teman ibu bapak perhatikan. Air itu kalau dimasukkan dalam teko, bentuknya jadi teko. Dimasukkan dalam gelas, bentuknya jadi. Dimasukkan dalam botol, bentuknya jadi. Orang tua tipe air adalah orang tua yang menyesuaikan kondisi anaknya. Jadi misalnya, orang tua punya anak pertama, oleh Allah dianugerahi botol. Yang ngomong sama anaknya, nak kamu jadilah botol yang pinter, yang baik, yang profesional. Jadilah botol yang bermanfaat untuk sesama. Kon gak usah